pasti akan menguji kamu sekalian, kalau enggak sekarang ya besok. Jadi kehidupan kita ini jamaah rahimakumullah yang berlangsung itu ya sekarang dan besok, yang kemarin sudah berlalu. Dan ujian itu akan Allah selalu berikan kepada hambanya, kalau enggak sekarang ya besok. Makanya berhati-hatilah panjenengan, pasti akan dapat ujian, dapat bala. Ya, kalau ada orang mengatakan dalam niki uripe enak-enak tok, gak tahu kena ujian blas, seneng tok uripku, wah itu malah berbahaya ini. Ya, malah berbahaya orang seperti ini. Bisa jadi itu istidraj. Allah sedang ngelulu dia. Tapi kalau kita ini hidup kemudian ada ujian, maka ini merupakan takdir yang telah Allah tetapkan bagi kita sekalian. Nah, bagaimana respon kita? Kita masih dalam suasana bulan Dzulhijjah. Bulan ini dikenal dengan peristiwa besar, yaitu peristiwa rumah tangganya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kemudian semua episode peristiwa itu termanifestasikan dalam ritual ibadah haji, ya kan? Nah, ada dua kejadian menarik dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, ketika Ismail itu masih bayi, ya, ternyata Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke sebuah wadin. Wadin itu lembah yang sangat tandus, gersang, tidak berpenghuni. Bawa ke sana. Namanya lembah Bakah. Apa namanya? Bakah. Yang kemudian menjadi Mekah. Bakah itu artinya bakaya beki, menangis. Jadi saya pastikan panjenengan itu kalau beribadah haji atau umroh, mancik ya sikile yang tanah Mekah pasti akan menangis. Nek gak nangis perlu diruqyah ya. Nah itu. Nah, karena bakat tadi itu. Jadi dibawalah Ismail yang masih bayi dan Hajar ke tempat itu, tidak berpenghuni. Dan perintahnya tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka di sana sendirian, mereka berdua. Ibrahim berat ketika itu. Hingga kemudian dia tidak menoleh ke belakang, meninggalkan dua kekasihnya di tempat itu. Tidak berpenghuni, sepi, sendirian. Hajar pun bertanya, "Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat ini? Enggak berpenghuni dan tandus gersang." Ibrahim mendel mawon enggak bisa menjawab. Tapi kemudian Hajar bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" "Na'am, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu saya berhusnudzon, berbaik sangka kalau ada sesuatu yang dahsyat kelak ketika Allah memerintahkan seperti itu. Yakinkan wahai Ibrahim." Maka Ibrahim meninggalkan mereka berdua di tempat itu. Ya. Ketika Ismail sudah dewasa, lucu-lucunya, ya, ada perintah yang kedua. Ya. Jadi beberapa tahun kemudian Ibrahim balik lagi ke tanah Bakah dan melihat Ismail yang sudah berusia balik dewasa. Apa perintahnya? Ya. "Wahai anakku, inni arafil manam anni asbahuka fangdur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi, berkali-kali mimpiku ini, bahwasanya aku menyembelih kamu. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Ya. Karena Ismail adalah anak yang soleh, ya, gulamun alim kata Allah, anak laki-laki yang kecil yang alim, maka dia mengatakan, "Wahai bapak, if'al ma tu'mar." Bapak, kerjakanlah apa yang telah Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu pasti akan menemukanku jadi anak yang sabar. Singkat cerita, jamaah rahimakumullah, ini Ismail yang kecil dibawa ke sebuah bukit. Bukit ini tempatnya di Mina. Jadi kalau jenengan nanti berjalan-jalan ke Mina, itu ada tenda Mina. Nah, di sebelah kanan itu ada bukit. Ya, di atas itulah tempat penyembelihannya Ismail. Dan ketika akan menyembelih, sing jenenge setan dan konco-koncone, ya setan, ya demit, ya genderuwo, ya gombel, macam-macam menggoda. Jangan sampai itu terjadi.
Bahkan Hajar pun dihidupkan rasa keibuannya. Jangan sampai itu terjadi proses penyembelihannya, karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sang anak memantapkan hati Ibrahim untuk melaksanakan perintah itu. Nah, ketika pisau ini sudah menempel di lehernya Ismail, ternyata keajaiban terjadi. Wa fadainahu bizibhin azim, kata Allah. Kami ganti ya proses penyembelihan Ismail dengan bizibhin azim, dengan penyembelihan yang sangat besar, yaitu seekor kambing kibas. Nah, jadilah syariat bahwa kita ini berkorban ketika tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Nah, jemaah rahimakumullah, ini adalah dua peristiwa penting wajib kita renungkan, bahwa sesungguhnya keluarga Ibrahim ini mengedepankan keimanan, yaitu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hajar berbaik sangka, ditinggal di tempat yang tidak berpenghuni. Ismail juga berbaik sangka bahwa ini adalah perintah Allah, pasti akan terjadi sesuatu yang kelak akan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, ya, ada puncak keimanan yang bernama iman terhadap qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hidup kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi, tetapkanlah bahwasanya kita ini selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seperti ini. Ada musibah. Musibah itu jamaah rahimakumullah, di samping itu sunatullah yang pasti terjadi pada kehidupan, itu juga merupakan takdir yang telah Allah takdirkan kepada hambanya. Tadi di surat Maghrib saya baca surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Ya. Ada kalimat wa lanabluwannakum. Nablu, bala yablu, itu menguji. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwi, itu fungsinya lil hadir wal mustaqbal. Kejadian hari ini dan akan datang. Artinya kami, Allah pasti akan menguji kamu sekalian, kalau enggak sekarang ya besok. Jadi kehidupan kita ini jamaah rahimakumullah, yang berlangsung itu ya sekarang dan besok, yang kemarin sudah berlalu. Dan ujian itu akan Allah selalu berikan kepada hambanya, kalau enggak sekarang ya besok. Makanya berhati-hatilah panjenengan, pasti akan dapat ujian, dapat bala. Ya, kalau ada orang mengatakan dalam niki uripe enak-enak tok, gak tahu kena ujian blas, seneng tok uripku, wah itu malah berbahaya ini. Ya, malah berbahaya orang seperti ini. Bisa jadi itu istidraj. Allah sedang ngelulu dia. Tapi kalau kita ini hidup kemudian ada ujian, maka ini merupakan takdir yang telah Allah tetapkan bagi kita sekalian. Nah, bagaimana respon kita? Respon kita itu ada dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Qul, katakan ya Muhammad, la yusibana. Pakai lam nun, lan, itu artinya tidak akan musibah itu menimpa kami, ya. Illa, kecuali ma kataballahu lana, kecuali musibah itu telah Allah tetapkan lana, bagi kami, ya. Bukan alaina, tapi bagi kami. Itu artinya bahwa musibah yang menimpa kaum beriman itu, di samping itu takdir yang Allah telah tetapkan, itu juga ada dampak positifnya. Karena Allah memakai lafaz lana, bukan alaina. Kalau alaina itu negatif. Nah, contohnya, kalau ada saudara kita ini menikah, ya kan? Doanya bagaimana doanya itu? Barakallahu laka wa baraka alaika, ya kan? Barakallahu laka, semoga keberkahan itu bagi kamu. Laka itu positif, berarti tanggal 6 ya berkah, oleh kiriman duit dekat morotua ya berkah, ya. Pas panen juga berkah, seneng juga berkah.
Ya, wa baraka alaika. Baik rumah tanggamu itu ruwet. Ya, juga berkah. Tanggal tuwek juga berkah. Gak dikirimi moro tua beras juga berkah. Pemane? Lagi apa? Cemburu juga berkah. Nah, jadi enak rumah tangga itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika bicara masalah musibah kepada orang beriman memakai lafaz lana. Ini berarti bahwa musibah yang menimpa kita ini harus kita sikapi dengan husnul dan berbaik sangka bahwasanya ada hikmah yang baik untuk kita sekalian. Setidaknya jamaah rahimakumullah, hikmahnya ada 3. Ya, dan ini memotivasi kita untuk selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahit memang musibah itu menimpa kita. Berat kita rasakan, ya. Masalah wah abot. Setiap kita kan punya masalah. Hanya kita ini kan sawang sinawang. Lon, Mas Bagjar wenaki uripe. Padha wae kena masalah. Ya. Lon, Kang Mustaqim kok enak uripe, padha wae kena masalah. Pemane Pak Nasir tambah kena masalah. Ya. Sawang sinawang jamaah rahimakumullah. Tetapi jamaah rahimakumullah, ketika musibah ini kita respon dengan keimanan, ada husnudzon di sana, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam surat Al-Ankabut, ya. Ayat yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Bagaimana hikmah musibah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Banyak orang itu mengira kami telah beriman, telah berdakwah, telah menegakkan sholat, pasti Allah akan mencintaiku dan tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kita ini katakan seperti itu. Bagaimana mungkin lah Allah akan menguji kalau aku sudah beriman kok. Tapi Allah katakan walaqad fatanna alladzina min qablikum. Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum kamu. Bahkan ujian mereka lebih berat daripada kamu sekalian. Tujuannya apa musibah itu? Ujian itu yang pertama tujuannya adalah fala ya'lamal ladzina shadaqu wa la ya'lamal kadzibin. Supaya diketahui kokohnya iman seseorang itu. Imaniku baik enggak? Imaniku jujur enggak? Apa gur iman gedabrus? Ya, maka perlu ujian itu. Ya. Nek ceramah jelas, masya Allah, para jamaah sekalian, para hadirin sekalian, YouTube-nya kemana-mana. Barang kena ujian, lepek mati. Ya, berarti enggak kokoh imannya itu. Ya. Dan jamaah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ujian, musibah, itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Enggak mungkinlah Allah itu menzalimi hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi musibah itu sesuai dengan kemampuan kita ini. Jadi kalau Allah berikan kita musibah, ujian, pasti kita mampu. Ya, makanya berhusnudzon. Jadi yang pertama adalah untuk mengetahui kadar iman kita masing-masing. Itu. Jenengan kan sregep nang masjid, sregep hadir pengajian, masya Allah. Ya, perlu diuji kesregepan jenengan iki. Udan. Nah. Bareng udan, aduh udan. Gak sido nyang masjid. Gak sido melok pengajian. Gara-gara apa? Udan. Ya. Biasane nek ngaji di Al-Hidayah iku ana mangane. Ya, biasane. Tiba no gak ana mangane. Wah, lah, apa aku mengaji kok mangane. Nah, ini ujian, ya. Ternyata iman kita masih perlu diuji, ya. Perlu kokoh iman kita itu, ya. Anak mangane, Pak. Oh, ya, biasanya kekil katanya iki kan. Kekil ya, lontong kekil biasanya. Ya. Itu yang pertama, untuk melihat ya imunitas iman kita masing-masing. Perlu ujian. Nah, kalau ujiannya sudah kita lalui, kita akan naik grade yang lebih tinggi keimanan kita. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, ternyata musibah itu, ya, sekecil apapun kita rasakan, itu menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, Rasul mengatakan hatta syaukatu isakiyah. Sampai kalau ada duri menancap di kaki kita, itu kalau kita bersabar, masya Allah itu jadi penghapus dosa-dosa kita. Ya, tinggal tutuk iki ya apa ketika kena musibah itu.
Ya, ini apakah ketika kena beling, kesandung, ya, kewan sing gak melok-melok disebut, ya, jangkrik dan sebagainya itu ya. Nah itu. Nah, tapi kalau kita istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, insya Allah itu menjadi mukafiruz dzunub, penghapus dosa kita. Hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ternyata lisan kita ini masya Allah, ya, itu kalau refleksnya itu nggak kita latih, berbahaya itu. Nah, hingga nanti terbawa ketika nazak sakaratul maut. Tadi saya ngisi di Japan itu peristiwa nazak ini. Jadi ternyata orang nazak itu di lisan yang terakhir itu tergantung kebiasaan kita. Ya, kata para ulama, al mautu ma'ada alai. Orang mati itu di penghujung akhir hayatnya tergantung kebiasaan lisannya. Ya. Nek bandino main remi atau main sekak, ditalkin la ilaha illallah, ya main sekak gitu. Ya. Tapi kalau kita ini biasa mengucapkan la ilaha illallah, mudah itu nanti. Ya. Ayo kita latih itu, kita biasakan. Ya. Kantor saya itu di Kemelagi itu pas pinggirnya jalan besar. Itu truknya Abah Tulus, ya, restu ibu gawa gede. Suatu ketika nek bane bledos dawar gitu sampai hor kantornya itu. Iku staf saya itu macam-macam responnya. Ono sing ojul. Ya, ono sing macam-macam ya. Jadi biasakan lisan kita ini mengucapkan yang baik-baik, ya. Jadi jamaah rahimakumullah, musibah ya sekecil apapun itu mukafiruz dzunub, penghapus dosa. Ya, makanya kita harus bersyukur kalau ada musibah, jika ada sarana menghapus dosa-dosa kita. Karena bisa jadi ada dosa yang tidak bisa kita istighfari kecuali ketika kita ini bersabar ketika dapat musibah. Suatu ketika Ummu Salamah ini bertanya kepada Rasulullah. Jadi Ummu Salamah ini adalah salah sekalipun garwane Kanjeng Nabi yang berhusnuzon juga. Ya. Jadi ini janda cantik, pinter, dan kembang desa, ya. Suatu ketika dia masih bersuami dengan sahabat, ya, berperang fisabilillah, meninggallah sang sahabat ini syahid fisabilillah. Ummu Salamah bersedih, ya Allah, separuh nyawaku hilang syahid fisabilillah. Nah, dia ingat betul bahwa Rasul pernah mengajarkan kepada para sahabatnya kalau kena musibah berdoalah. Apa doanya? Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikan pahala dengan musibahku ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi apa? Wa akhlifni khairan minha. Minta ganti yang lebih baik daripada sebelumnya. Musibahnya Ummu Salamah itu apa tadi? Wafatnya suami. Berarti dia minta ganti yang lebih baik. Wakhlumni khairan minha. Jadi bapak-bapak kayak ngono kalau berdoa nggih, ibu juga gitu. Wakhlumni khairan minha. Nanti tak urut nanti doanya. Supaya dapat ganti yang lebih baik. Nah, singkat cerita jamaah rahimakumullah, karena Ummu Salamah ini seorang bangsawan, ya, cantik, pinter, cerdas, datanglah sang pelamar pertama, namanya Umar bin Khattab. Gak ada yang berani melamar. Kalau Umar melamar gak ada yang berani. Ya apa maneh. Umar ini kan luar biasa Bapak Ibu ya. Sahabat yang luar biasa. Melamar Ummu Salamah. Diterima enggak kira-kira? Enggak diterima. Kurang apa Umar itu? Ternyata enggak diterima. Apa doanya tadi? Wakhlufni khairan minha, beri aku ganti yang lebih baik daripada sebelumnya. Umar mundur, tak diterima. Datang pelamar yang kedua, siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kurang apa Abu Bakar ini? Ya, masya Allah, waroknya, dermawannya, keimanannya, kejujurannya, wah luar biasa. Tetapi ketika melamar Ummu Salamah, diterima enggak kira-kira? Enggak diterima. Ya, doanya mana itu doanya? Wakhlufni khairan minha, beri aku ganti yang lebih baik dari sebelumnya. Padahal Abu Bakar, Umar itu ya lebih baik daripada sang suami sebelumnya. Nah, ternyata yang ketiga
yang melamar adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini ternyata ini tunggu-tunggu, wakhlufni khairam minna. Lalu Kanjeng Nabi yang lamar ya gak beri tolak. Akhirnya Ummu Salamah ini menjadi garwanipun Kanjeng Nabi, dan beliau termasuk istri yang seringkali diajak bepergian oleh Rasulullah. Di samping juga Aisyah. Kalau kita buka Musnad Imam Ahmad itu, dari beberapa istri Kanjeng Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah adalah setelah Aisyah ya Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma yusabbibul musibah?" Itu Kanjeng Nabi, apa sih yang menyebabkan musibah itu menimpa satu kaum? Ya, Rasul menjawabnya dengan simpel saja. Ya, jawabannya umum. Kata beliau, "Iza intasatul ma'asi fi ummati ammahumul azab hina idzin." Kalau umatku itu sudah terbiasa dengan kemaksiatan, wis gak izin berbuat maksiat. Ya. Pacaran gak izin, malah bangga. Nah, teko endi? Teko sekolahan, Bu. Wis duwe pacar awakmu nak ngono. Durung ya, ndang golek pacar, kok kentek wong lanang lho. Malah dikon wong tuwa ini pacaran malah. Nah, ini berbahaya ini kan ya. Makanya sekarang ini Bapak Ibu rahimakumullah, fenomena pernikahan itu yang marak ada dua. Kalau enggak kurang umur, ya kurang umur Pak. Karena nikah itu kan usianya kan yang boleh itu kan 19 tahun. Umur 17, 16 wis njaluk nikah. Ya akhirnya hakim pun memutuskan ya udah, ngene alasannya ini gak dinikahan engko hamil kan. Yang kedua LKMD. Lamaran kali hamil dhisik, banyak seperti itu, ya. Tak mungkin kata yang laki-laki tak persekot dhisik. Nah, itu kan supaya nanti gak ucul lah. Nah, jamaah rahimakumullah, ya. Jadi sekarang ini maksiat udah merajalela, ya. Baik maksiat yang sistematis maupun yang bebas tanpa kendali. Yang sistematis itu ya buzzer-buzzer itu, ya, membuat hoax dan sebagainya itu. Udah bermacam-macam dan marak. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dan membenamkan negeri itu. Ummu Salamah berpikir, karena dia cerdas, maka dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, inna fihim unasun sholihun." Rasul, kalau negeri itu kena musibah gara-gara kemaksiatan dan kemungkaran, masa sih di dalamnya itu gak ada orang-orang soleh? Kan ada orang soleh itu yang ngaji di Masjid Al-Hidayah, yang rutin berjamaah dan sebagainya. Masih ada orang soleh di negeri itu. Rasul mengatakan, bala, betul, di negeri itu masih ada orang-orang soleh, orang-orang baik, ya. Terus fakaifa yasna'u ulaika Rasulullah. Terus bagaimana pemberlakuan Allah kepada orang-orang soleh itu? Mereka kan gak bermaksiat, gak melakukan kemungkaran, kok kena musibah, kok kena dampak, nah gitu. Ya, nek kene banjir, ya kena banjir. Ya. Rasulullah mengatakan, hum asobahum bima asobannas. Mereka itu orang-orang soleh, podoai kena musibah sebagaimana orang-orang maksiat, orang-orang mungkar juga kena musibah, sama-sama kena musibah. Ya, sama-sama kena musibah, podoai. Bedanya kata Rasul, ya, summa yusirruna ila maghfirati minallah wa ridwan. Orang-orang soleh itu ketika dia kena musibah dan dia bersabar, ternyata musibah itu menjadi maghfiratul dzunub, penghapus dosa-dosanya. Dan Allah akan meridhai mereka. Nah, itu rahimakumullah. Jadi musibah yang menimpa kita ini wajib kita syukuri. Ternyata ini sarana untuk menghapus dosa. Ya, itu yang kedua. Ya, maka kalau kita ini kena musibah, alhamdulillah ya Allah, ternyata ada sarana untuk menghapus dosa. Maka bersabarlah. Ojo malah meso. Ya, musibah bersabar. Yang ketiga jemaah rahimakumullah, bahwa musibah itu ternyata bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Nah ini, jadi puncak cintanya Allah kepada hamba, maka Allah akan berikan dia musibah. Ya, innallaha idza ahabba abdahu ibtalahu. Allah itu kalau sudah cinta kepada hambanya,
ibtalahu, maka dia akan uji. Nah, itu kan. Sekarang kita lihat gimana responnya itu. Fa in radiya falahu ridho. Kalau dia ridho dengan ujian ini, maka aku pun juga akan ridho kepada dia. Aku cintai dia, aku peluk dia. Fa in sakhita falahu sukhtun. Tapi kalau dia malah murka, murang-muring, bolak-balik ngaji, salat berjamaah, qiyamul pancet akan musibah. Gak mari-mari, iko sing ceplak malah gak kena musibah. Wes aku tak mau ceplak bisa nih gitu. Ya, falau sukhtun, maka dia akan kena murka. Jadi ternyata rahimakumullah, kalau kita kena musibah, ayo kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa sesungguhnya ini adalah bentuk cinta Allah kepada hambanya. Itu yang pertama, bahwa husnudzon itu akan membangkitkan optimisme. Ya, setiap musibah yang menimpa kita ada sisi baiknya. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, ternyata dengan berhusnudzon itu kita akan semakin dekat dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita berhusnudzon itu akan semakin diri kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan otomatis kita akan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Berdoa. Banyak-banyak berdoa. Jadi orang itu kalau berhusnudzon, berbaik sangka, dia akan mudah dan terus akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil satu doa yang sangat indah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwa beliau pernah mendengarkan Rasul bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha ta'ala bida'watin bila ismin wala qati'atur rahim." Tidaklah seorang muslim ketika dia berdoa kepada Allah dan doa itu tidak bernuansa dosa dan tidak bernuansa memecah silaturahim. Doanya itu baik. Ya. Illa a'tahullah bi ihdas salasi khisal. Kecuali Allah akan kabulkan doa-doa itu dengan 3 cara. Nah, itu kan. Jadi kalau kita berdoa, kalau doa itu isinya baik, tidak ada dosa di sana, tidak ada dendam, misalkan gini. Ya Allah, Mas Bakhtiar wingi pas ngedum daging, aku gak dikai. Jenengan paringi ya pelajaran, bebene mlaku cek kesandung. Nah, itu kan doa yang jelek. Ya. Atau doa memecah silaturahim. Ya Rob, tangga kula niki gawe sate dikai beluke tok. Ya. Wis aku gak wau, jenengan binasa kan udah. Nah, ini doa yang mengandung pemudahan silaturahim, itu nggak boleh. Nah, kalau kita ini berdoa baik, apapun doa kita, maka akan Allah berikan 3 cara untuk dikabulkan. Yang pertama kata Rasul, ya, imma ayu ajilalahu dakwatahu. Allah bisa jadi langsung kabulkan doa-doanya segera di dunia ini. Allah berikan apa yang dia minta, Allah berikan. Dan itu banyak terjadi. Ya, misalkan saya, ya, tanggal 30, tanggal tuwek, ya, berdoa ya Allah, besok tanggal 1 mudah-mudahan jangan paling rezeki kula. Tanggal 1 ternyata gajinya mudun. Alhamdulillah, rezeki ini ada, itu kan ya. Jadi ada doa yang langsung Allah kabulkan. Ya kayak Pak Heru, katanya ngoten Pak Heru niki, meskipun udah pensiun, ketika berdoa mustajabah. Ya tanggal tuwek, tanggal 6 gaji ini mudun, ngoten Pak Heru. Ya itu. Jadi ada yang Allah kabulkan dengan segera. Yang kedua, wa imma aidakhirahu fil akhirah. Bisa jadi doa itu Allah kabulkan di akhirat kelak. Di sini tidak dikabulkan, tapi akan Allah berikan dia di akhirat. Nah, ini yang lebih baik sebenarnya seperti ini. Ya. Atau yang ketiga kata Rasul, imma ausifahu bisu'i anhu. Bisa jadi Allah akan hilangkan kejelekan-kejelekan dari dirinya. Nah, jadi apa yang kita minta, misalkan ya Allah berikan aku rezeki supaya aku bisa membeli mobil Innova, misalkan gitu ya. Ternyata Allah berikan yang lebih baik lagi. Apa itu? Dia diberikan kesehatan. Anak putune sukses dalam pelajaran misalkan.
bojone masalah patuh dengan sang suami. Ini kan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, yang Allah hindarkan dia dari keburukan-keburukan. Itu juga pengabulan doa jamaah rahimakumullah. Nah, para sahabat ketika disebutkan 3 cara bentuk pengabulan doa itu, mereka pun merespon, ya Rasulullah, izan nuksir. Kalau demikian kami akan banyak berdoa karena kami butuh pada Allah Subhanahu wa taala, pada husnudzon. Ya. Izan nuksir, kami akan berbanyak. Apa kata Rasulullah? Wallahi aksar. Allah pun akan lebih banyak mengabulkan doa-doa kamu sekalian. Jadi jamaah rahimakumullah, jadi kalau kita berhusnul dan berbaik sangka, itu ternyata memunculkan bahwa kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita semakin banyak berdoa, bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong nek gak butuh, Pak, gak mungkin dia berdoa. Ya. Contohnya apa? Mari sembahyang, assalamualaikum, mak pelencing. Pokoknya gak butuh Gusti Allah ya. Nah, itu padahal doa ba'da salatul maktubat mustajabah. Doa itu yang kita panjatkan setelah salat maktubah itu mustajabah. Maka duduklah sejenak bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena butuh maka berdoalah. Dan berdoa itu harus dengan penuh keyakinan. Jangan ragu-ragu. Aku ingin ndonga kira-kira dikabulno enggak ya? Oh, ragu-ragu aku ini. Loh, jangan. Ya. Kalau berdoa mantapkan, yakin pasti Allah akan kabulkan. Ud'ullaha wa antum muqinun biha. Berdoa kepada Allah dan kamu itu yakin dengan doa itu. Ya. Pasti akan Allah ijabahi. Nah, itu ya. Itu yang kedua. Hikmah dari berhusnudzon, ya, memunculkan kebutuhan kita kepada Allah semakin dekat dan kita akan selalu bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga jamaah rahimakumullah, bahwa ujung-ujungnya adalah selama kita masih hidup, ya, jangan sampai sedikit pun muncul suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menghantarkan kita bisa husnul khotimah adalah berhusnudzon. Rasul mengatakan, la tamutunna ahadukum illa bi husnudzoni billahi ta'ala. Janganlah kamu itu mati kecuali selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi salah satu kunci, ya, untuk membuka husnul khotimah adalah dengan selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa jamaah rahimakumullah? Sekali lagi, orang yang berbaik sangka itu dia akan merasa dirinya itu lemah, kecil, tidak berdaya. Sehingga kemudian dia akan selalu bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun diri kita ini banyak kelemahan dan kecacatan, tetap kita harus banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu, Pak, hukumnya wajib, Pak. Ya. Jadi para ulama itu bersepakat bahwa at-taubatu wajibatun. Taubat itu hukumnya wajib, bukan sunnah, tapi wajib. Ya. Ya. Diceritakan dalam hadis kursi itu, ada seorang laki-laki, ini hadis riwayat Muslim, ya, lemah imannya, ya, tetapi dia berhusnudzon kepada Subhanahu wa taala. Aznaba rajulun zamban. Ini ada orang yang dia berbuat dosa. Ya. Fa innau ya'lamu anna rabbahu ghafurur rahim. Tapi dia paham betul bahwasanya Rabbnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sumataba fayaqul, kemudian dia bertobat, Allahumma gfirli dzambi. Duh Gusti Allah, ampunilah dosa-dosaku. Maka Allah pun berkata, fayaqul faqad ghafartu lahu, aku ampuni dia. Ya, jadi dia berbuat dosa, dia paham betul, oh Gusti Allah ini Maha Pengampun. Aku beristighfar memohon ampun. Suma adnaba. Kemudian dia berbuat dosa lagi. Ya. Karena mungkin diajak temannya, gak tahan. Ayo cak rono cak, enak-enak. Ya wis, ya. Karena godaannya minal jinnati wan nas, ya. Dia berbuat dosa lagi. Fa innau ya'lamu anna rabbahu ghafurur rahim. Dia paham betul
bahwasanya Rabbnya itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka setelah dia berbuat dosa, dia bertobat. Fayaqul, Allah maghfirli dzambi, Gusti Allah, dalam berbuat dosa, ampunilah dosa-dosaku. Fayaqulu faqad ghafartu laka. Maka Allah pun berfirman, aku telah mengampuni dosa-dosamu. Yang kedua kan, summa adnaba, berbuat dosa mana? Ya ini kan kita ini kan Pak ya. Kita kan gitu kan Pak ya. Ya karena kita ini kan godaan kita kan banyak sekali. Misalnya apa Pak? Dosa sing rada anu ya. Ngelirik ya. Apa? Ngerasani misalnya, rasan-rasan. Ya Allah, aku ngerasani wong. Istighfar. Wis gak rasan-rasan wis. Dosa iki, ghibah. Ya. Akhirnya didodok koncone, "Jeng, ayo melok temu di majelis rasan-rasan." Nah, aku wis gak enak ono berkate engko. Nah, dijak yang majelis rasan-rasan ono berkate melok pisan. Rasan-rasan maneh. Ya Allah, ngerasani koncone, dosa istighfar maneh. Wis tobat. Mulai. Beberapa pekan kemudian didodok maneh, "Jeng, ayo yang meri lapo arisan rasan ndek kono berkata tambah enak ngono. Ayo wis ngono budal maneh rasan maneh istighfar maneh ya Allah dosa." Itu kan kita Bapak rahimahullah kan, karena kita ini lemah. Nah, tadi ini Rasulullah tadi ini mengatakan dia paham betul bahwa Allah itu adalah Ghafurur Rahim, maka dia berdoa, Allah maghfirli dzambi, Gusti Allah ampunlah dosa-dosaku. Maka Allah berfirman, faqad ghafartu laka, aku ampuni dosa-dosamu. Seperti itu rahimahullah. Jadi selama dua kondisi ya yang dialami oleh manusia ini gak terjadi, maka pintu taubat itu akan terbuka selama-lamanya. Apa dua kondisi itu? Yang pertama, malam yughorgir, selama belum nazak sakarat, itu taubat tetap dibuka. Persoalannya jemaah rahimahullah, yughorgir itu enggak mesti ya, datangnya tiba-tiba. Ya kalau Pak Mustaqim mau ke rumah saya WA dulu, Pak Ustadz, kula sing nggone sampean ngirim daging, WA dulu. Tapi malaikat maut enggak WA, Pak. Ya, nek wis wayahe mati ya mati kan gitu. Kemarin itu saya itu ke Kemelagi. Lewat Gedek, Pak. Sampai di depannya kliniknya Dr. Zulfakar, itu macet total. Wah, kok ono apa macet ini? Karena saya pakai sepeda motor, saya ngerul terus karena ditunggu kemanten ya. Subhanallah, ternyata depan pintu tol Gedek itu ada kecelakaan. Perempuan separuh baya meninggal dunia. Awake ajur, Pak. Ayo, ya apa yughorgirnya itu? Kan enggak ada yughorgirnya itu. Enggak ada jenazahnya. Cek langsung mati. Ya kan? Nah, itu. Jadi selama belum nazak, belum yughorgir, pintu tobat masih terbuka. Kita enggak tahu yughorgir kita ini seperti apa. Saya punya tetangga itu, wong ngeruso, Pak. Ya, usianya udah 50 tahun, kuat dia itu. Sehat. Suatu ketika dia meninggal dunia. Gara-gara apa? Longgo, moro-moro mati. Longgo rokokan mati, Pak. Kata orang apa angin duduk meninggal dunia. Enggak ada yughorgirnya itu. Langsung dek meninggal dunia. Nah, kita enggak mesti bagaimana nanti kita. Makanya bersyukurlah kalau orang itu sakit, terbaring dan sempat tidur, enggak berdaya, itu pintu bertobatnya terbuka gitu kan. Nah, ini aku mati tak bertobat itu yang pertama. Yang kedua, pintu tobat tertutup selama matahari tidak terbit dari barat. Alhamdulillah Pak, tadi pagi saya lihat dari timur terbitnya, alhamdulillah. Berarti pintu tobatnya masih terbuka. Mending dengan persani Pak, kira-kira isu iku matahari terbit dari mana Pak? Dengan persani nggih, nek dari barat ya karo. Ya, jamaah rahimakumullah. Ini pintu tobat. Maka kalau orang itu berkhusnul untuk berbaik sangka, monggo. Ya, banyak-banyaklah bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak akan pernah dan enggak akan tahu dalam posisi apakah kita nanti akan meninggal dunia. Ya. Maka
biasakan lisan kita ini mengucapkan istighfar. Ya, kita bepergian istighfar. Dari tempat tinggal kita menuju tempat kerja, sepeda motoran, istighfar. Ya, kita nggak tahu, Pak. Ya, rahmat Allah dan maghfirahnya itu turunnya itu kapan kita nggak tahu. Bisa jadi turunnya waktu itu. Nah, seperti ketika wukuf di Arafah. Ketika wukuf itu Bapak Ibu rahimakumullah, setan itu menangis dari tanggal 9 Dzulhijjah atau wukuf itu setan semuanya menangis, emosi, marah-marah. Kenapa demikian? Fa innahum yarawna nuzul rahmal wal maghfirah. Karena mereka tahu betul tanggal 9 Dzulhijjah ketika wukuf di Arafah itu turunnya rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Turun, Pak. Makanya kemudian mereka itu mengerahkan semua pasukannya gudon. Ya, emosi mereka gudon. Ya, jangan sampai mereka dapat ampunan dan rahmatnya. Makanya ono sing tanggal 9 Dzulhijjah meskipun dia poso Arafah main HP mulai subuh sampai maghrib main HP. Ya. Ono sing turu mulai subuh sampai maghrib turu tok, ya. Ono sing gacor ambek koncone ya mari asar sampai maghrib. Masya Allah macam-macam. Orang wukuf juga demikian, Pak. Ya, jangan jenengan. Saya mengalami betul, tahu betul. Karena saya 2 kali mengalami orang wukuf dan saya mengobrak-obrak mereka. Ketika tahun 2019 saya jadi petugas haji kedua kloter. Masya Allah, Pak. Wukuf itu mulai dari ba'da zawal setelah matahari tergelincir sampai ghurub terbenam. Itu full doa, Pak. Full munajat, berdoa, khusyuk, tunduk. Ya. Kita nggak tahu rahmat Allah dan maghfirah Allah itu turun kepada kita nggak tahu. Pada waktu itu turunnya rahmat Allah dan maghfirahnya. Oh no, Pak sing dongo kepegelen bokongnya panas akhirnya langsung mbek koncone rembakan. Ya, petugas haji ngobrol, Pak, ayo Pak istighfar Pak, munajat doa Pak, iki wukuf di Arafah. Buyar maneh dongo. Ngantuk ambek koncone ngobrol maneh gitu. Ya, eman ya. Wis nunggu lama bayari larang, tapi ternyata seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah, sekali lagi, ayo konsekuensi dari keimanan adalah kita harus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu merupakan takdir yang telah Allah tetapkan bagi kita dan insya Allah pasti ada hikmah yang terbaik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan keberkahan di dunia wal akhirah, dan kalaupun nanti dijemput ajal kita, insya Allah menutup usia dalam husnul khatimah. Allahumma amin. Aku qouli hadza, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.